masalah ya. Di antaranya sudah mencalonkan diri sebagai presiden, tapi jabatan sebagai menteri juga belum dilepas, itu juga jadi sorotan orang kan. Nah, tapi dengan kemarin saya dengar beliau dalam waktu dekatnya akan cuti. Yang adil dan beradab, mestinya cuti. Iya. Kenapa? Karena konflik of interest itu begitu kuat. Iya. Power tends to corrupt. Iya. Buzzer itu, ya, buzzer rupiah itu saya lihat udah pada belot-belot. Ada yang kritik keras Jokowi, ada yang maki-maki. Padahal dia dulu dapat makan dari mana, tidak tegak dan lain sebagainya. Terutama yang terbaru deh. Orang belum lupa itu 349 triliun. Ya. Kemana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, saya Prof. Alhamdulillah. Bagaimana Brother Ahmad Sahab? Sehat? Alhamdulillah, pagi ini saya bisa bisik-bisik politik kenegaraan. On the spot, di mana aja ya? Dengan sahabat lama, yaitu Profesor Dr. Egy Sujana. SHMSI. Kalau mau lengkap, kalau enggak ya Bang Egy aja lah. Gimana Prof, sehat? Sehat, alhamdulillah, Allahu Akbar. Itu yang paling mahal. Banyak duit, kalau tidak sehat, wah tidak enak bos. Ini suatu kesempatan yang luar biasa. Menjelang Pilpres 2024 ini, saya banyak perlu belajar ya dengan antum ini. Sebagai orang hukum ya. Pakar hukum, politisi. Wah, ini lengkap nih, ada semua nih. Jadi ini satu kesempatan yang luar biasa, bisa bisik-bisik menyangkut peta terkini, Prof. Ya, jadi pasangan ini insya Allah kan sudah lengkap ya. Kalau pasangan. Tapi kan belum Prabowo. Prabowo insya Allah katanya hari ini. Hari ini minggu ini ya. Hari ini mau deklarasi. Jadi dengan adanya pasangan. Kenapa tuh kira-kira hari ini? Kenapa kan besok Senin misalnya? Enggak, ini kan apa namanya, karena keterbatasan waktu, sehingga untuk persiapan rencana itu hari ini deklarasi. Atau untuk mensiasati MK kali? Enggak juga. Jadi ini kalau kita lihat itu memang jodoh ya. Jodohnya. Begitu dapat jodoh dengan pasangan muda yang memang masih energik ya, yang luar biasa. Ya mungkin sebagai ketua SMP saya memberikan apresiasi nih dengan pasangan Prabowo Gibran ini. Gimana menurut antum nih? Ya, secara kalkulasi politik harusnya dalam perspektif bangsa kita ini kalkulasinya Prabowo itu mengambil Gibran atau Gibran disodorkan oleh Golkar, saya lihat ya, itu satu kalkulasi yang besar. Kenapa? Ada banyak resource untuk itu. Resource bapaknya presiden, resource partai Golkar yang besar, ya, resource anak muda. Jadi banyak keuntungan yang mungkin dia akan peroleh. Ya. Jadi kalau kita lihat lain koalisi juga, koalisi besar ya. Koalisi besar. Tapi dalam kalkulasi tauhid, tauhid punya sendiri. Itu kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Jadi Allah yang berikan kekuasaan kepada siapa yang Allah kehendaki, dan Allah juga yang cabut. Kalau itu nggak ada yang bisa mengkalkulasi, kecuali doa dan iman kita. Nah itulah. Jadi kita bertarunglah secara fair, bertiga ini yang sudah jelas ya kan. Anies nomor 1 kaitannya mendaftar, nomor 2-nya Ganjar, nomor 3-nya Prabowo. Nah, silakanlah asal bermain dengan jujur, benar, adil. Nah, itu jubedil. Jurdil, terbuka. Ya terbuka, tapi juga rahasia. Jadi ini memang satu kontestasi setiap 5 tahun ya. Kita berharap tidak ada kendala apapun. Ya, alhamdulillah ya, per hari ini kita melihat pasangan ini semuanya sudah lengkap ya. Baik dari koalisi perubahan,
terus ditambah lagi koalisi Ganjar Mahfud, ya, ditambah lagi sekarang Prabowo Gibran, ya, kita sebagai pemerhati politik ya senang ya lihat kontestasi ini bisa berjalan sesuai rencana, dan insya Allah seperti harapan antum tadi berjalan jurdil, luber ya, itu terbuka. Tapi itu hanya sebatas keinginan karena faktanya pemilu curang, itu masalah serius tuh. Biar digimanain juga karena manusia itu serakah, greedy. Dia udah 2 periode aja minta 3 periode misalnya. Itu kan bukti keserakahan. Ya memang kalau kita melihat nggak bisa terpenuhi 3 periode, dia siasati. Yang semuanya kalau saya lihat tidak bermaksud menyudutkan, tapi fakta bahwa Anies jelas independen dalam pengertian tidak didukung oleh Jokowi. Bahkan Jokowi terkesan sangat, bahkan dia sudah sendiri ngakui cawe-cawe untuk bisa kalau mungkin Anies gagal gitu. Nah, sisi lain 2 lawannya ini bersama wapresnya semuanya semua Jokowi man. Jokowi man. Ganjar awalnya Jokowi, diyakinkan kepada Bu Mega maju, memberikan rekomendasi menjadi petugas partai dari PDIP. Wapresnya Mahfud, ya Jokowi men juga, orang dia Menko Polhukam dari Jokowi. Dalam struktur kabinet yang saya pahami dalam konteks tata negara, Menko Polhukam itu orang nomor 3. Presiden nomor 1, Wapres nomor 2, nomor 3 ini Menko Polhukam. Jadi semua orang Jokowi. Prabowo orang Jokowi juga sekarang. Dulu sih boleh lawan, saya juga dulu bela Prabowo kok. Ya, saya bahkan lawyernya di penjara gara-gara bela Prabowo saya. Ya, benar tidak bermaksud ungkit-ungkitnya, tapi saya hormat dengan Prabowo. Oh gitu ya. Tapi antum anaknya kayak happy nih dengan Prabowo udah pasangan nih kelihatannya. Ya, saya senang. Kemarin 3 berapa hari lalu kita podcast juga kan sama Habib Has ya, memprediksi kasihan di PHP itu. Gitu, ternyata enggak ya? Ya mudah-mudahan enggak lah. Tapi ya sisi lain pengamat saya lihat di berbagai medsos menilai dengan Gibran malah jadi jeblok. Enggak juga lah. Itu pengamat orang. Ya kan kalau kita kan positif tinggi, baik, berdemokrasi yang baik, enggak jealous, enggak karena kebencian. Karena itu ajaran Islam. Dalam surat Al-Maidah ayat 8, jangan kebencianmu kepada satu kaum membuat kamu berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil lebih dekat pada takwa. Itu Quran itu bos. Al-Maidah ayat 8. Jadi dalam perspektif itu buat saya harus bertarung secara jujur, benar, adil. Tapi saya ini bicara fakta gitu loh. Fakta yang ada, perlawanan ini sangat menarik karena di sisi lain satu cuma Anies dengan Muhaimin, ya, yang mungkin dulunya Muhaimin juga all Jokowi man, mungkin ya kan. Apakah sekarang udah berubah saya tidak tahu. Bisa juga ini grup-grup mereka Jokowi man juga, orang-orang bekas menterinya juga dulu istilahnya, atau ketua DPR, wakil ketua DPR sekarang, dan dulu koalisi partainya bersama sana. Jadi apanya itu basis berpikirnya itu dia melanjutkan. Tapi pindah ke Anies untuk perubahan. Nah ini menarik bos. Bagaimana perubahan yang didasari melanjutkan? Kan harus di stop melanjutkannya. Bagaimana mau melanjutkan kok menuju lewatnya perubahan? Nggak bisa. Nah, ini saya patahkan argumentasinya Mahfud. Saya kira dia menyatakan dalam pidatonya perubahan adalah bukan
tidak melanjutkan, justru perubahan adalah melanjutkan, gitu. Ya, dari yang mesti dilanjutkan. Kalau dilanjutkan bukan perubahan namanya, gimana sih? Mungkin sebelum ke situ ini masih banyak yang perlu kita bahas ya, tentang Prabowo tadi. Antum kan waktu itu pernah sebagai pengacaranya beliau sampai masuk penjara, ya kan? Dalam arti kan berjuang all out ya, untuk memenangkan Prabowo 2019. Ya, Ana juga waktu itu sebagai jurkam ya. Sempat ya. Iya, jurkamnas ya. Tapi takdir Allah ya. Beliau belum ditakdirkan untuk memimpin negeri ini ya. Terakhir beliau bergabung dengan apa namanya presiden terpilih kan. Nah, berjalan dengan waktu ya kita melihat sendiri kebijakannya ya memang banyak sorotan juga ya di berbagai masalah ya. Di antaranya sudah mencalon jadi sebagai presiden tapi jabatan sebagai menteri juga belum dilepas, itu juga jadi sorotan orang kan. Nah, tapi dengan kemarin saya dengar beliau dalam waktu dekatnya akan cuti. Siapa tuh? Prabowo. Gitu. Mahfud cuti nggak? Kalau Mahfud katanya dia akan cuti saat kampanye aja. Gitu. Jadi waktu kampanye dicuti, setelah itu dia tetap aktif. Nah ini ada jadi dua pilihan ya. Memang kalau kita lihat kabinet ini kan kalau sampai cuti semua juga repot kan kabinet ini kan. Ya kan, bayangkan kalau Menko Polhukam cuti total, apa namanya Pak Prabowo cuti, bagaimana nanti kabinet berjalan kan? Ini kan masih butuh waktu juga untuk ngurus negara ini kan. Makanya kalau kita mengacu kepada nilai-nilai Pancasila yang berkait dengan kemanusiaan yang adil, dan beradab, mestinya cuti. Kenapa? Karena konflik of interest itu begitu kuat. Power tends to corrupt. Jadi kekuasaan itu cenderung korup, susah lah. Nah itu memang kendala yang besar. Kendala yang besar luar biasa. Itu tidak berkemanusiaan yang adil. Dia akan tidak adil soalnya. Satu sisi dia apalagi mau beradab. Iya, wajib cuti. Wajib. Di sisi lain kabinet ini kan wajib jalan kan? Ya itu resiko. Resiko dong. Dia cuti, bahkan kalau idealnya lagi mengundurkan diri, siap bertarung. Jujur, bener, adil. Kalau dia masih habis kampanye terus balik lagi ke kantornya, jadi lagi Menko, kan bisa ngatur jaksa, ngatur polisi, ngatur lain-lain. Gimana sih? Ya, sebagai Menko, Prabowo pengen sebagai Menhan. Berarti kalau Panglima TNI di bawah dia. Ya, kalau Prabowo udah jelas dia mau cuti katanya, kan bagus nih. Nah, tinggal masalah Mahfud kan. Nah, nanti kita bahas khusus tentang Mahfud. Kalau dia ngerti Pancasila harusnya cuti, bahkan mengundurkan diri. Oh gitu ya. Kalau nggak begitu ya dia Jokowi all man tadi. Semuanya orang Jokowi semua. Ya, jadi Ganjar presiden orang Jokowi, Mahfud wapres orang Jokowi, Prabowo presiden calonnya orang Jokowi, Gibran anaknya lagi, bukan lagi orang Jokowi, anaknya Jokowi. Jadi lawannya Anies nih, lawan satu oligarki atau komunitas yang kuat ini gitu. Memang kalau kita flashback ke belakang, Anies pun kan Jokowi tadinya kan. Iya, apalagi begitu. Jangan-jangan semuanya memang begitu. Cuma main-main cuma kita aja yang blow on ini. Ditipu-tipu lah. Tapi sudah nanti azab Allah yang akan datang kepada mereka yang menipu umat kita ini. Iya, mudah-mudahan berjalan dengan waktu ini kan proses kesadaran berpolitik ya secara nasional kan makin baik ya. Insya Allah ya, yang tadinya perusahaan ini sekarang sudah ada beberapa, 3 ya, terbagi 3 sekarang. Mudah-mudahan 3 betul-betul tidak saling tapi dengan pandangan saya tadi semuanya Jokowi man ya. Jadi sebenarnya nggak terpecah-pecah, coba. Sekarang aja buzzer itu ya, buzzer rupiah itu saya lihat udah pada belot-belot. Ada yang kritik keras Jokowi, ada yang maki-maki, padahal dia dulu dapat makan dari mana tuh. Ibaratnya anjing dulu dikasih makan, sekarang anjing gigit tuannya gitu. Itu banyak yang begitu. Oh gitu ya. Jadi pura-pura aja di settingnya begitu. Nanti kalau dia menang dia balik lagi gitu loh. Oh gitu ya. Jadi kepura-puraan ya. Iya. Kalau kita menang, dia udah dapat poin kan. Kan sudah berubah katanya. Nah, itulah ciri-ciri orang munafik itu. Quran itu. Udah nggak bisa dibantah, ngomong bohong, janji ingkar, diberi amanah hianat.
Dan tambah lagi surat An-Nisa ayat 142. Kalau sholat subuhnya males. Dan nggak ke masjid. Ente kalau laki nggak ke masjid subuh tadi masuk ciri-ciri munafik. Gitu ya. Iya deh. Apalagi teman-teman PKS kita, aduh, ente ketua partai sholat subuhnya nggak di masjid. Munafik itu. Baca An-Nisa 142. Karena ini bukan pengajian ya ngasih tahu aja gitu. Jadi bisik-bisik politik negara ini makin asik ya? Oh, sangat asik. Cuma daya analisis kita mesti tajam. Gitu ya. Kaitannya dengan Ganjar dan Mahfud ya. Yang lebih saya soroti adalah pidato dari Mahfud sendiri ketika di Taman Suropati kalau nggak salah ya. Sebelum ke KPU ya. Ya, setelah resmi beliau di KPU ya. Setelah resmi berpasangan kan ada pidato tuh di maksudnya itu kan dia pidato sebelum ke KPU kan. Ya, tapi udah resmi sebagai pasangan kan. Coba tuh Prof dibahas tuh apa aja tentang pidatonya beliau tuh cukup menarik dah. Ya, sangat menarik. Ada 3 hal penting. Yang pertama, dari sudut pandang pemilu ini 62% anak muda. Ya. Nah, kalau dilihat menang benar anak muda, harus diingat, waktu anak muda itu sekarang yang sudah punya hak pilih berumur 17-an sekarang, bahkan umur 19, itu adalah produk dari anak muda Jokowi. Walhasil juga produk dari Mahfud, karena menterinya. Nah, jadi waktu mereka umur 10 tahun, dibina dan berkecamuk semua dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sampai pada umur bisa memilih, katakan umur 17 tahun, 7 tahun dalam pembinaan, pendidikan, berbangsa bernegara kan kebijakan-kebijakannya pemerintahnya Jokowi. Sejak 2014 sampai sekarang. Jadi mereka-mereka ini bertanggung jawab. Anak muda yang sekarang ini tumbuh. Nah, yang kedua, dalam perspektif penegakan hukum yang dikritik sendiri, dikritik sendiri oleh Mahfud MD bahwa nggak benernya bahasa sederhananya brengseknya penegakan hukum ya, atau carut marutnya penegakan hukum. Ini kan saya pandang cara Allah menunjukkan Mahfud sedang membuka aibnya sendiri. Sebetulnya kalau kita perhatikan membuka aibnya sendiri. Beberapa sambutan beliau sebelumnya juga sama kan. Beliau kan selalu bicara kan korupsi ada di depan, di belakang, bahkan ada sampai ke langit korupsi kan. Malah dia bilang malaikat pun kalau masuk sistem yang sekarang ini dia bisa jadi iblis gitu. Yang ngomong gitu siapa? Terus dia masuk sistem lagi. Gitu ya. Jadi iblisnya siapa tuh? Kan gak usah kita sebut, logika aja yang menjawab. Logika menjawab ya pasti nggak yang lain tuh. Nah, jadi dalam perspektif itu yang saya maksud Allah membuka aibnya sendiri adalah kebrengsekan penegakan hukum yang sekarang ini itu kan produk dia. Dia Menko. Menko itu menteri koordinator. Siapa yang dikoordinator? Jaksa Agung, polisi, Mendagri, Menlu, Menhan, KPK. Iya itu yang berkaitan dengan penegakan hukum. Itu. Nah, kalau PPK kan bukan pemerintah. 5 inilah setidaknya Menkumham tambah satu lagi. Ini di bawah Menko. Nah, kalau hukumnya brengsek, tidak tegak dan lain sebagainya, terutama yang terbaru deh. Orang belum lupa itu 349 triliun. Kemana? Sekarang mana itu kasus? Gitu ya. Iya. Maka Menteri Keuangannya si Sri Mulyani nggak dipecat, nggak diminta tanggung jawab. Menko-nya siapa? Dan masih proses Prof. Omdol. Proses apa? Ini kalau mau bicara objektif. Saya tidak ada kebencian. Mahfud itu sahabat saya. Sejak saya ingat saya tahun 95. Karena waktu itu dia UII, dia aktivis juga HMI, bahkan dia ketua
Kahmi, saya ikut milih dia juga waktu di Riau, Kahmi, dia sama saya yakin usaha sampai. Hijau hitam istilahnya. Lambangnya HMI kan warnanya hijau hitam. Jadi nggak ada kebencian saya. Cuma saya kritik omongan dia sendiri. Ini yang saya maksud, Allah buka aibnya sendiri. Kan dia sendiri yang kritik. Terus dia mengharapin anak muda yang hasil didikan dia yang brengsek kayak begini mau jadi apa kejadiannya ke depan ini. Nah, jadi Menko aja nggak bener, kemudian mau jadi wapres bisa apa? Wapres kan ban serep, Mas. Oh gitu ya. Ban serep apa? Dia udah dikasih teknis, langsung teknis. Menko mengkoordinasi jaksa, polisi, ya, Mendagri, Menlu, Menkumham, ya. Penjabatannya luar biasa ya. Itu yang saya bilang nomor 3, orang nomor 3. Dalam walaupun itu nggak disebut ya, tapi ini kan analisis. Ya itu terus melompat jadi wapres. Apa hebatnya? Jadi menurut antum nih mundur berarti? Bukan mundur lagi. Inilah kehancuran. Ya, mari kita bertaruh secara intelektual ya. Kalau asumsi pemilu jujur, benar, adil, nggak ada mereka ini. Anak muda yang sekarang nggak terpengaruh yang mereka 62%-nya harus ciptaan dia sendiri begitu. Ya. Nah, kita imbangi PKS misalnya dengan dakwah. Kita kan dakwah, partai dakwah, partai kader, pembela rakyat. Insya Allah ya. Saya kader HMI, sekarang juga di PKS, yakin usaha saya. Bahkan nyalon lagi di DPR. Caleg saya insya Allah di Bondowoso, Situ Bondo, Banyuwangi, Dapil Jatim 3. Jadi bagi yang berkenan ya inilah. Karena nanti ke depan kenapa saya gregetan juga keadaannya, karena saya belum pernah di dalam. Saya nanti pengen dalam itu tentang antum sebagai caleg apa aja yang menarik. Nanti kita bahas. Nanti hal tersendiri. Nah, sekarang saya masih ada yang satu poin lagi. Kan tadi soal anak muda, soal hukum, kemudian soal tata kelola negara. Ya kan gitu kan, yang untuk konteks kita berbangsa dan bernegara ini. Misalnya ada ketentuan di dalam Undang-Undang Dasar 45, khususnya alinea keempat, pembukaan UUD 45 itu mensyaratkan dengan jelas tugas pokok presiden. Satu, menjaga tumpah darah seluruh rakyat Indonesia. Jadi mestinya tidak ada pembunuhan dalam pengertian politik seperti KM 50, apa istilahnya anak buahnya Habib Rizik, FPI itu kok dibantai, berbunuh, ya, tapi direkayasa penjelasannya seolah-olah ada tembak menembak. Ini kan kebohongan yang luar biasa. Menko Polhukamnya siapa? Itu beliau ya. Kemudian demonstrasi di Bawaslu 9 orang mati. Kemudian sebelum pemilu 800 orang mati, jangan lupa 800 orang mati. KPPS. Masya Allah. Nggak boleh divisum. Oh ya? Iya, itu fakta-fakta hukum yang kita temukan. Nggak ada visumnya, nggak ada kejelasan. Bahkan ID, saya lihat ID, Ikatan Dokter Indonesia sudah protes, tapi diabaikan, diignore. Ini tata kelola negara yang amat sangat nggak benar, ya kan? Kemudian korupsi di tengah COVID, mestinya ada ketentuan hukuman mati, karena dalam suasana bencana kok korup, itu terjadi. Menteri Sosial, batubara dari mana dia orang tuh? PDIP, siapa yang nunjuk? Jokowi. Nggak mungkin menteri korupsi sendirian, nggak ada kaitannya dengan presiden, nggak mungkin. Tapi kenapa presiden nggak pernah diperiksa? Belum lagi yang sampai sekarang menghilang. Iya, Masiku, Harun, Harun Masiku, kemana itu? Masih ingat aja namanya itu? Iya. Kalau menurut asumsi intelijen sih dia sudah dibunuh. Ya gimana kalau kebongkar kan semua hancur dong. Jalur-jalur dia. Emang kalau ngomong namanya Mahfud bilang tentang penegakan hukum yang memang katanya banyak itu masalah. Karya dia. Karena dia sendiri ya. Karya dia. Berarti nunjuk diri sendiri dia. Jadi itu nanti azab Allah. Ada ayatnya surat
Asyaf ayat 3, kabur maqtan indallahi antakulu ma la taf'alun. Jadi Allah amat benci kepada orang yang ngomong omdo tapi nggak dikerjain. Ini kan omdo dia. Kan beliau kan ustadz juga, ngerti agama kan, luar biasa. Dia alumni HMI juga. Iya. Jadi mesti kan dia menyadari apa yang diucapkan ya. Ya ada. Ya itu sangat menyadari mestinya. Dan apalagi sekarang beliau makanya itulah. Saya pernah baca penelitian korupsi dan lain sebagainya itu bukan lagi soal nominal dan lain sebagainya atau bukan peristiwa ekonomi, tapi greedflation. Jadi greedy, keserakahan. Jadi keserakahan, nilai-nilai keserakahan inilah yang mempengaruhi jiwa manusia. Ya, cara setan menggoda itu melalui keinginan. Jadi keinginan manusia maunya apa, setan langsung masuk di situ. Ini penjelasan ada di surat Al-Hajj. Surat Al-Hajj, surat ke-22, ayatnya 52. Nah, setelah keinginan sudah dipengaruhi oleh setan, setan mempengaruhinya lagi lewat cara berpikir. Jadi pikiran kotor, pikiran jahat, dan motif-motif yang tidak benar. Ada diterangkan surat Toha, ayat 120. Surat Toha, bos. Jadi pikiran dan perasaan dikuasai oleh yang disebut dengan godaan setan. Misalnya contoh, undang-undang bilang 2 periode, keinginan ada 3 periode, macam-macam lah godaan setan. Diciptakan situasi kisruh, diciptakan konflik, diciptakan pecah belah. Itu perbuatan setan yang nyata berwujud manusia gitu loh. Saya bukan ustaz, enggak, tapi saya belajar Al-Quran, saya tadabur gitu loh. Saya lihat betul betapa dahsyatnya, dan setan berjanji kepada Allah, aku akan datangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari samping. Ada diterangkan itu. Surat Al-Araf ayat 17. Ini dasar saya semuanya Al-Quran. Boleh ya, cek nanti kalau saya bohong. Antum lengkap, pakar hukum, alhamdulillah. Jadi pakar politik. Tapi ada 2 ruang. Ada 2 ruang dan waktu yang nggak bisa ditembus setan. Kan dia bilang dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Dari atas dia nggak bisa. Itu yang tidak Kenapa bisa. dari atas nggak bisa? Karena itu wilayahnya Allah. Artinya apa filosofisnya? Orang yang selalu ingat Allah, orang yang selalu tawadu kepada Allah, orang yang ikhlas, orang yang sabar, orang yang takwa kepada Allah, bermohon selalu, bangun malam minta tolong sama Allah. Nggak mungkin tembus setan, nggak mungkin. Ya dah. Ini dasar sekun. Yang kedua dari bawah. Kenapa dari bawah nggak bisa? Bawah ini apa? Tanah. Tanah ini tempat kita apa? Dikubur. Pakai terbalik ya. Nah, lihat orang yang selalu ingat kematian. Orang yang selalu ingat kepada hari akhir. Nanti dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Malik Yaumiddin. Nggak mungkin setan tembus, bos. Nah, ini penting. Pemimpin yang beriman ini penting. Ya, oleh karena itu saya sayang dengan Jokowi, saya sayang dengan Mahfud, sahabat saya. Ganjar juga, waktu dia calon gubernur pertama, saya juga calon gubernur, bos, di Jawa Timur. Ini pernah kembali di Surabaya. Kembali lagi ke masalah Mahfud ini sebagai wapres. Nanti satu sesi lagi kita akan bahas tentang capresnya. Ya, wapres ini saya masih penasaran. Nanti ada beberapa lagi hal yang perlu kita. Tapi clear dulu ya, 3 hal tadi ya. Dari segi anak muda, pemilu 62%, bullshit, ini hasil ciptaannya dia sendiri, penegakan hukum yang carut-marut karya dia sendiri, Yang ketiga, tata kelola negara yang amburadul ya dia sendiri, dia Menko-nya itu. Satu lagi yang penting, bos, ini penting sekali. Dalam konteks tugas pokok presiden, kan menjaga tumpah darah tadi. Kedua, mensejahterakan umum, seluruh rakyat Indonesia. Ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Keempat, menjaga ketertiban dunia. Sehingga seluruh penjajahan di muka bumi dihapuskan. Itu poin penting. Nah, kaitannya dengan hari ini Palestina yang membombardir rumah sakit di Gaza,
atau Palestina rakyatnya dibombardir, dihabisi di rumah sakit coba. Yang konvensi internasional itu dalam hukum perang rumah sakit itu tempat perlindungan, nggak boleh diserbu, nggak boleh dibom. Ini dilakukan oleh laknatullah. Harusnya apa konteks sama Indonesia? Harusnya Presiden Jokowi tentunya melalui Menko Polhukam minimal usulannya protes keras kepada Israel, menyatakan nota protes kepada Israel. Yang tajam ya. Itu kalau perlu karena Jokowi Panglima tertinggi ya dalam konteks perang dan menyatakan damai sesuai pasal 10, 11, 12 UUD 45 ya Jokowi bisa nyatakan perang. Untuk apa ada TNI yang hebat-hebat itu? Kita punya Kopassus, punya Angkatan Darat, Paskasnya itu, kita punya Angkatan Laut, Marinirnya. Kenapa? Polisinya ada Brimobnya. Kenapa nggak berani menyatakan perang sama Israel? Masih sibuk, Prof. Itulah. Itu kan harusnya dia menjalankan UUD 45. Ya, ini kan masih sibuk mau pilpres. Saya juga ingetin teman-teman yang demo-demo itu, ngapain demo-demo? Bukan saya nggak, saya juga setuju karena saya juga suka tukang demo kan. Tapi logika kita harusnya desak Jokowi menyatakan perang kepada Israel. Prof, kembali lagi ke hak. Pasti nggak berani dia. Oke, jelas. Karena bagian dari situ. Yang Amerika itu Israel besar. Israel, Amerika kecil. Itu masalahnya. Susah kita ngadapi. Prof, ada lagi yang masih sedikit ganjalan nih, ya. Prof, tadi sebaiknya Mahfud itu sebagai menyalon sebagai wapres harus wajib mundur kan? Wajib mundur. Kalau dia mengerti kemanusiaan. Nah, kalau secara yang adil dan beradab. Secara hukum, jadi logikanya kalau dia nggak mundur, dia nggak beradab dia dan nggak bakal bisa adil. Bagaimana? Kasih kepentingannya ya loh. Kan tadi udah diterangkan tuh power tends to corrupt. Jadi kata kuncinya beliau harus mundur. Tidak ada alasan. Kalau mau gentle, bertarung serius. Jokowi jangan cawe-cawe. Karena nggak ada ininya itu. Konvensinya, jurisprudensinya presiden itu nggak ada sebenarnya. Jadi session ini khusus kita bahas tentang wapres ya. Nanti session berikutnya kita akan menyoroti tentang capres dari PDIP ya, Prof ya. Jadi begitu tajam bahasan kita pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat Khas dan Peace Channel sebagai proses pencerahan ya. Ini seorang profesor yang masih semangat luar biasa walaupun pagi-pagi sudah kita tapi udah sambil ngopinya udah ya. Ada kue-kue dikit bro, kita on the spot aja di mana nih. Bismillahirrahmanirrahim. Terus apa lagi sekarang? Nah, jadi kita tutup session ini dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof Egi ya waktunya, jazakallahu khairan. Semoga panjang umur, sehat walafiat dan bisa terus mengawal negeri ini. Insya Allah. Dan jangan lupa partai kita PKS berjaya. Amin. Diridhoi Allah. Amin. Wala kota lebih. Amin.